Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ini yang sampun kita waos, terus sampun laki kalau ini mawon bilih kanjeng Nabi dipun suni pirsa dipun kapurih nyiraosaken ngengingi Islam. Kanjeng Nabi paling penjelasan bilih Islam menika adalah bahwa engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah dengan hak kecuali Allah dan bahwa Muhammad ialah utusan Allah. Satu, yang kedua engkau menegakkan sholat, yang ketiga engkau membayar zakat, yang keempat puasa Ramadan, dan yang kelima haji ke Baitullah ketika mampu. Kalau ini sampun aturaken ada dasar hadis menika lajeng wonten istilah rukun Islam. Nah, menika jelas kewajiban sinasa mengke wonten kewajiban sanesipun ingkang boten namung gangsal niki wau berdasarkan Quran, hadis, lajeng sumber-sumber hukum Islam yang lainnya, ada kewajiban-kewajiban yang lain. Contoh birrul walidain, dan itu juga bagian dari Islam. Kemudian juga kewajiban-kewajiban yang lain yang harus ditunaikan, bagaimana kewajiban seorang suami, bagaimana kewajiban seorang istri, dan seterusnya masuk kewajiban-kewajiban yang lain di luar 5 ini. Terus menikalah yang kemudian disebut sebagai rukun Islam, meskipun banyak kewajiban-kewajiban lain yang tidak disebutkan. Belum lagi yang sunnah. Artinya apa? Islam tidak hanya 5 itu. Ya, ini yang paling pokok-pokok sehingga kemudian disebut sebagai rukun Islam. Menika sampun kita waos wonten ing pepanggihan ingkang sampun kapunten. Sampun kita terasake. Bismillahirrahmanirrahim. Qala matur sinten rajul. Fa akhbir mongko ngriyosana panjenengan ni ing kawula anil imani saking iman, ngingingi iman. Qala antu'mina billahi antu'mina qala paring dawuh saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman ya kuwi antu'mina yen to iman sapa sira. Iman billahi kelawan Gusti Allah wa malaikatihi lan pira-pira malaikate Gusti Allah wa kutubihi lan pira-pira kitabe Gusti Allah wa rusulihi lan pira-pira utusane Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina akhir wa tu'mina lan yen bil qadari kelawan takdir kelawan ketentuan kelawan qadar khairihi rupane apike qadar wa syarrihi lan eleke qadar. Qala sodaqta leres sinten panjenengan. Ini bagian yang berikutnya adalah seseorang laki-laki tadi itu kemudian matur pada Rasul, ya Rasul, ceritakanlah kepada beritahu aku tentang iman. Kemudian Rasul ngendika, iman adalah bahwa malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir, dan engkau iman terhadap takdir atau qadar yang baik maupun yang jelek. Lalu Rasul ini matur, engkau benar ya Rasul. Nah, seperti yang sebelumnya tadi, dari bagian yang ini kemudian muncullah istilah rukun iman. Meskipun di dalam hadis rukun. Terus kemudian ini adalah kemarin saya matur pada pertemuan sebelumnya kreasi para ulama untuk memahami hadis. Maka kemudian ada istilah rukun iman yang jumlahnya ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada Rasul Allah. Yang kebalik 3. Iman pada kitab-kitab Allah. 4. Iman pada Rasul-Rasul Allah. 5. Iman pada hari akhir. Dan yang ke-6 iman terhadap qadar. Nah, nanti dalam kajian tauhid atau ilmu aqidah atau ilmu kalam, ilmu tauhid, maka nanti ada uraian yang panjang lebar. Misal iman, atau kita secara ringkas saja satu persatu. Yang pertama iman kepada Allah. Kemudian kita mengenal menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah
Iman kepada Allah itu berarti mengimani zat Allah, mengimani sifat-sifat Allah, juga perbuatan Allah. Lalu kita mengenal ada sifat wajib Allah yang jumlahnya 20, ada sifat mustahil atau muhal bagi Allah yang jumlahnya juga 20, yang itu adalah kebalikan sifat wajib tersebut. Biasa kalau di langkah-langkah pujian di antara adzan sampai qomat, kadang-kadang dipakai pujian itu, Allah wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayah sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Dari mana 20 sifat itu? Nah, ini mungkin kajiannya dalam kajian akidah. Saya tidak masuk ke sana terlalu jauh, ini sekedar saja sedikit ya. Terus mungkin tiap sifat itu ada uraian tentang ayat Qur'annya, diambil dari berbagai ayat Quran, berbagai juga nanti. Jadi nanti ada uraian, ada namanya dalil naqli yang bersumber dari Quran maupun hadis, juga dalil akli, dalil secara rasional. Itu nanti di kajian akidah menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat. Malaikat itu jamak, tunggalnya adalah malakut. Jadi nanti saya kira kembali ke ilmu tauhid, diuraikan siapa itu malaikat, malaikat itu tercipta dari apa, dan seterusnya, siapa saja nama-namanya, apa saja tugasnya. Semoga itu di dalam kajian tauhid. Yang ketiga ialah kitab-kitab Allah. Artinya apa? Kita umat Islam selain iman kepada Al-Quran, juga iman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Semuanya kita imani. Pun demikian yang nomor 4, iman kepada Rasul-Rasul. Kita tidak hanya iman kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi juga iman kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Kita kenal ada 20 Rasul, misalnya itu yang harus kita kenal, walaupun jumlahnya ada banyak versi, ada yang mengatakan sampai berapa ratus ribu jumlah nabi itu misalnya. Tapi kita iman semua. Makanya dalam Al-Quran disebutkan la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kami tidak membeda-bedakan. Artinya apa? Semua utusan Allah kita imani. Walaupun kemudian yang menjadi pedoman kita, yang kita ikuti risalahnya ialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian masuk dalam syahadat kita. Itu yang nomor 4. Nomor 5 ialah iman kepada hari akhir, hari kiamat, atau banyak istilah ya, maulid yaumuddin dan seterusnya, banyak namanya. Nah, nanti kalau kita kembali ke kajian akidah, kajian ilmu tauhid, ilmu kalam, maka tidak hanya pada hari akhir, tapi banyak hal lain yang juga kita imani. Contoh, iman kepada kubur, alam kubur. Ini juga nanti ada, walaupun di hadis ini nggak ada. Jadi seperti tadi ya, seperti rukun Islam yang 5, dua itu masih banyak kewajiban-kewajiban yang lain. Ini kita mengenal rukun iman yang 6, ada 6 rukun iman, tapi bukan berarti hanya 6 ini titik. Tidak, tapi banyak yang lain yang juga kita imani. Contoh, iman kepada alam kubur, iman kepada adanya pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Nanti kalau di dalam tauhid diuraikan, apakah semua manusia ditanya? Jawabannya tidak. Para nabi nggak ditanya, syuhada juga nggak ditanya. Orang yang meninggal tidak hanya syahid dunia akhirat, yang syahid akhirat pun, orang yang meninggal hari Jumat misalnya, itu ada di misalnya kitab Kandil Qulub misalnya, itu nggak ditanya. Ada beberapa orang yang tidak. Nah, nanti sekali lagi ini kajiannya kajian tauhid. Tapi banyak, termasuk iman kepada hari akhir itu banyak uraiannya. Persoalan misalnya nanti mulai dari yaumul ba'ats, yaumul hasyr, ya, kemudian yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul jaza, banyak sekali rangkaian-rangkaian itu. Itu adalah rangkaian hari akhir. Termasuk ini ada telaga dan sebagainya, itu kajiannya pada ilmu akidah. Yang terakhir, yang keenam adalah iman kepada qadar atau takdir Allah
ketentuan Allah yang sejak zaman azali, yang sudah ditetapkan sejak pada zaman azali. Walaupun kemudian nanti ada kelompok-kelompok yang berbeda memahami takdir, bagaimana misalnya Jabariyah, bagaimana Qadariyah dan Mu'tazilah. Dalam hal ini hampir mirip-mirip dalam memahami takdir antara Mu'tazilah dengan Qadariyah. Lalu kita yang Sunni atau yang Aswajah Ahlus Sunnah wal Jamaah beda memahami takdir. Jabariyah itu sangat totalitas memahami takdir sehingga over. Kalau waktunya meninggal ya meninggal. Maka lalu kalau dalam konteks sekarang ini soal COVID-19 dulu ada yang mengatakan takut Allah apa takut corona. Takdirnya mati ya mati, rasa macam-macam mau masker, jaga jarak dan sebagainya. Itu Jabariyah. Jadi bergantung sepenuhnya pada takdir. Jadi terus ngoklo, makanya takdirnya mati ya mati, urip ya urip, sehat ya sehat, apa ya loro. Menurut saya ini adalah Jabariyah. Kita tidak begitu. Jadi nggak mau usaha. Sholat jamaah tidak berjarak. Untuk apa harus pakai masker dan seterusnya. Semuanya sudah ada takdirnya. Nah itu kita nggak begini. Nah itu ekstrim yang pertama. Ekstrim yang kedua namanya Qadariyah. Qadariyah itu menganggap tidak ada takdir. Dalam arti manusia itu punya kehendak bebas. Lihatnya sih rasional. Alasannya begini. Loh kalau manusia itu sudah diberi suratan takdir, lalu ada yang berbuat baik, berbuat jelek, semuanya sudah ada garis takdirnya. Yang baik di neraka, yang jelek yang baik di surga, yang jelek di neraka. Loh Allah itu nggak adil. Kata Qadariyah. Yang sudah ada takdirnya sudah seperti wayang kok. Kemudian yang ditakdir baik masuk surga, yang ditakdir jelek masuk neraka. Oh berarti Allah itu nggak adil. Kata Qadariyah atau Mu'tazilah. Ini yang sama. Kelihatannya rasional, tapi tidak pas. Nah bagi Mu'tazilah atau Qadariyah memahami takdir itu adalah sunnatullah. Jadi nggak seperti kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, takdir itu ya Allah sudah menetapkan pada zaman azali. Kelihatannya rasional tapi tidak tepat, wong hadisnya jelas kok, iman pada qadar kok. Nah kita Aswajah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan mengambil sikap tawassul, tengah-tengah kita itu, moderat. Tidak ekstrim Jabariyah, juga tidak ekstrim Qadariyah. Terus bagaimana? Lalu kita percaya takdir. Semuanya sudah ada garisnya kapan meninggal dan entah yang baik entah yang jelek. Nah baik dan jelek itu tentu saja tidak hanya dalam kacamata dunia tapi juga akhirat dan lebih ke akhirat karena ujungnya adalah akhirat. Jadi ukuran baik dan buruk itu adalah akhirat. Kita percaya pada takdir. Tapi ada tapinya kita punya namanya kasbu nanti kita itu melakukan upaya-upaya juga ikhtiar, kita itu milih. Allah sudah menunjukkan ini baik, ini jelek, ini surga, ini neraka. Kita milih yang mana? Namanya ikhtiar, pilihan. Kita mau memilih ke surga ya, apa yang mendekatkan ke surga kita lakukan. Kalau nggak milih surga ya berarti kita bisa sendiri yang tanggung jawab atas takdir kita. Dan hal yang tidak muhal, tidak mustahil, bahwa karena kita melakukan upaya-upaya, kita melakukan ikhtiar, maka kemudian bisa juga Allah mengubah takdirnya. Bisa juga, kenapa tidak? Allah Maha Kuasa. Jadi kita kan nggak bisa menyalahkan Allah bahwa aku bodoh, takdirnya bodoh, nggak bisa. Oh kita nggak tahu takdir kita. Inilah posisi di tengah, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak meloko, tidak fatalisme, tapi juga tidak mengklaim aku sugahi mergo aku nyambut gaya sergap. Enggak juga. Kita kaya karena takdir Allah, tapi kita memilih ke arah sana tapi tidak bisa menentukan. Bukan sebagai penentu, hanya usaha atau mengarah saja, mengarah ke sana. Mana yang kita tuju? Arah apa yang kita tuju? Ada satu ayat Quran yang menurut saya Ahlus Sunnah wal Jamaah pun kalau saya amati sebagian salah paham dalam memahami ayat itu. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surat Al-Ra'd. Kalau kita maknai Innallaha saat teman Gusti Allah la yughayyiru. Dan sahabat ini seringkali diterjemahkan Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Ini yang pernah mendengar terjemahan seperti itu. Loh, masa kita bisa ya mengubah takdir kita atau nasib kita, menentukan sendiri? Tidak bisa. Atau ada dalam Quran terjemahan Manak itu, kalau nggak salah, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan yang ada pada satu kaum sehingga mereka mengubahnya sendiri.
Nah ini sebenarnya kalau kita lihat itu nggak ada kata nasib dalam ayat itu, kata keadaan pun nggak ada. Jadi kalau kita mani inna Allah ya temen Gusti Allah la yughayyiru ora mengubah orang wangwai sapa Gusti Allah ma ing perkara ing suci-wiji sesuatu di kaumen kang tetep ana ing suatu kaum hatta yughayyiru sehingga mengubah ngwai sapa kaum ma ing suci-wiji perkara sesuatu bi anfusihim kang tetep ana ing awak dhewe kaum. Ada dua kata ma. Jadi kalau kita terjemahkan ya sebetulnya ya sesungguhnya Allah tidak mengubah sesuatu yang ada pada satu kaum sehingga mereka mengubah sesuatu yang ada pada diri mereka. Sesuatu, bukan nasib dan ada. Nah pertanyaannya sesuatu ini apa? Ya, kalau di ayat yang lain, Innallaha lam yakun ghayran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nikmat ya, bukan nasib, bukan takdir. Nikmat pada suatu kaum sehingga mereka mengubah sesuatu yang ada pada diri mereka. Berarti apa? Berarti terjawab ma yang pertama ialah nikmat. Kalau kita tafsirkan, kita ikuti tafsir-tafsir yang ada, Allah tidak mengubah nikmat yang diberikan atau yang ada pada suatu kaum sehingga mereka mengubah. Nah, ini dalam tafsir apa? Ma yang kedua. Sesuatu itu apa? Perilaku yang ada pada diri mereka dari taat menjadi maksiat, dari iman menjadi kafir. Selama bersyukur, selama istiqomah iman Islamnya, Allah tidak akan mengubah nikmatnya menjadi azab. Itu ayat itu menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau menurut Qadariyah ya dipahami nasib tadi itu. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah nasibnya sendiri. Itu Qadariyah. Kita yang aswaja tidak ikut-ikutan tafsir yang seperti itu. Jadi ini ayat bukan soal nasib, soal takdir, bukan, tapi ayat ini soal bersyukur menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, iman kepada takdir, ya artinya apa? Kita percaya Allah sudah menakdirkan segala sesuatu yang ada pun tanpa takdir tidak akan terjadi, semuanya sudah ada qada dari Allah, termasuk ini corona ini juga takdir Allah, tidak akan menimpa. Dalam arti apa? Kita ikhlas, kita terima dengan tidak Rasulullah, tidak menggerutu, tidak apalagi menyalahkan Allah. Dia tahu corona kok hilang misalnya. Katakan dia itu apalagi, kadang-kadang enggaknya Rasul ya di kita itu kadang-kadang hal yang kecil pun menggambarkan Rasul tidak iman pada takdir, tidak ridho dengan takdir. Contoh, beberapa kali ya saya dengan teman itu atau saya lihat orang itu mau keluar naik sepeda motor, tiba-tiba hujan. Dia tahu kok hujan. Itu adalah menggambarkan apa? Dia menyalahkan takdir. Takdir hujan kok piye? Seolah dia nggak ridho, nggak menerima. Kadang-kadang gitu hal yang mungkin dianggap sepele, tapi ini sebenarnya prinsip. Hujan aja, nggak usah kita nggak rela atau nggak ridho. Kata-kata piye toh surah gunah malah genah, siapa yang nggak genah gitu? Apa Allah nggak genah atau gimana? Hujan dan semacamnya lah. Apalagi kalau takdir ini yang nggak kita sukai. Ini kita tahan. Jangan kita anggap ini hal yang sepele karena ini soal takdir. Kita iman itu artinya ya kita ridho. Kita ikhlas atas apa yang Allah tentukan. Apa yang menjadi ketetapan dari Allah itu kita terima dengan lapang dada, dengan ridho, dengan ikhlas, tanpa sedikit pun menyalahkan Allah, menggerutu dan seterusnya. Ini agak sedikit panjang saya ambil penjelasan soal iman kepada qadar, yang baik maupun yang jelek. Kemudian setelah Rasul menjelaskan ini, seorang laki-laki itu mengatakan sodakta, jadikan aras. Qala matur sapa rajul. Fa'akhbir monggo nyriyosono panjenengan ni ing kawula anil ihsani saking ihsan. Ihsan itu berbuat baik secara bahasa, berbuat baik, berbuat kebajikan. Qala ngendika sedherek Nabi, ihsan yaiku anta'budu yento nyembah ngibadah sapa sira Allah ing Gusti Allah. Kaanaka kaya sak temene sira taro iku weruh sapa sira ningali sapa sirahu ing Allah.
Fa ilam takun mongko lamun ora ana sapa sira. Ora ana iku tara roh sapa sira hu ing Allah. Fa innahu mongko sak temene Allah yara iku mirsani sapa Gusti Allah ka ing sira. Kemudian Rasul ini matur lagi, beritahu aku tentang ihsan. Rasul ngendika, ihsan ialah bahwa engkau beribadah atau menyembah pada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi kalau kamu tidak melihat Allah, maka Allah itu melihatmu. Artinya apa? Level ihsan ini ya level orang yang sudah sedemikian dekatnya dengan Allah. Punya perasaan bahkan tadi bisa melihat Allah saking dekatnya atau setidaknya merasa dilihat oleh Allah. Jadi punya hubungan punya kontak yang sangat dekat dengan Allah, maka dia selalu tertuntun selalu berbuat baik. Jadi outcome-nya ialah dia berbuat baik karena apa? Dia merasa atau dia bisa melihat Allah, merasa melihat Allah atau setidaknya merasa dilihat oleh Allah. Kalau saya demikian, dia akan punya sensitivitas yang tinggi untuk bisa mendeteksi, mengidentifikasi, oh ini taat, ini maksiat, ini boleh, ini nggak boleh, ini harus saya lakukan, ini harus saya tidak lakukan. Dia sangat sensitif. Maka ciri orang yang bertakwa itu adalah walladzina idza fa'alu fahisyah, salah satu cirinya adalah walladzina idza fa'alu fahisyah aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang ketika berbuat fahisyah atau mendolimi diri mereka, maka segera zikir atau ingat pada Allah. Artinya apa? Sangat mudah, sangat peka untuk bisa mengidentifikasi kemaksiatan, sensitif kemaksiatan. Dia karena apa? Bahkan mungkin belum saya maksiat dia sudah sadar, oh ini nggak boleh. Akhirnya dia nggak jadi maksiat. Atau kalau terlanjur maksiat, segera zikir, segera bertobat kepada Allah. Nah, maka kapanpun, dimanapun dia selalu merasa dekat dengan Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Atau istilahnya muraqabah, selalu merasa ada muraqabah Allah, diawasi oleh Allah. Nah ini penting kita untuk membangun jiwa ihsan ini. Dengan demikian maka itulah yang akan menjadi kendali bagi kita. Jadi kita bisa terkontrol, bisa punya rem, oh ini tidak boleh, maka dia selalu berbuat kebajikan. Nah inilah yang perlu kita tumbuhkan. Sehingga mengapa di Indonesia ini masih banyak kemaksiatan, termasuk misalnya masih banyak korupsi. Padahal sudah begitu banyak lembaga negara dibentuk untuk mencegah dan tidak korupsi, mulai dari KPK dan juga yang mengawasi pelayan publik namanya Ombudsman, ada yang mengawasi keterbukaan informasi publik namanya Komisi Informasi Publik, dan banyak lembaga dan berbagai macam pengawasan administratif, ada namanya pengawasan melekat, pengawasan fungsional, pengawasan yudikatif oleh lembaga peradilan, pengawasan politis oleh DPR, DPRD, dan pengawasan masyarakat kadang-kadang demonstrasi dan sebagainya, ada aksi unjuk rasa dan sebagainya. Mengapa masih banyak yang berbuat negatif, korup dan sebagainya? Barangkali yang perlu ditumbuhkan adalah rasa ihsan tadi. Begitu banyak lembaga pengawas, tapi kalau nggak ada perasaan diawasi oleh Allah, ya mungkin berbagai cara, berbagai trik, berbagai kiat bisa dilakukan. Akhirnya lolos dari pengawasan berbagai lembaga penegak hukum tadi, berbagai lembaga pengawas tadi. Inilah yang membuat kita saling-saling berupaya untuk bisa menumbuh kembangkan jiwa ihsan dalam diri kita, sehingga kita akan selalu terbimbing, selalu sensitif untuk bisa mengidentifikasi ini adalah suatu hal yang tidak boleh kita lakukan, sehingga akan terus bisa meningkat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkatan pengawasan demikian bermanfaat pun karena kedapatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mengasihkan kawasan alhamdulillah rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika